Welcome to my YouTube channel Mama Juarsa. Ini video pertama kali gue akan sharing tutorial tentang vlog sehari-hari, unboxing, review. Pastinya nggak melulu tentang traveling aja seperti YouTube gue yang sebelumnya. Nah, sesuai dengan judul di vlog gue kali ini, gue akan sharing trimester awal kehamilan. Apa aja sih yang gue rasain selama 3 bulan pertama. Oke, sekarang kita mulai aja dari awal tahu kehamilan. Jadi pertamanya itu gue punya aplikasi P-Tracker. Nah, P-Tracker itu ngasih tahu misalkan kita lagi datang haid tanggal berapa. Kebetulan pas lagi itu kok gue belum mens. Pas gue cek di P-Tracker ternyata gue udah telat 4 hari. Nah, pas gue tahu telat 4 hari, tanyalah ke teman bilang coba lu beli test pack, kali aja lu hamil. Gue beli sensitif, akurat, sama value. Nah, gue coba kok garisnya 2 ya. Bener gak ya gue hamil? Karena selama ini gue ngerasa gak ada perubahan di badan gue, dan gue ngerasa gue biasa aja. Pas gue tes, oke, ini garis 2. Masalahnya waktu gue belum tahu gue hamil, gue melakukan hal-hal yang dilarang keras saat kehamilan. Pertama, gue olahraga berat. Di situ gue olahraga angkat beban, loncat-loncat, terus push up, sit up, semua gue lakuin. Kedua, gue habis cat rambut warna merah marun. Terus ketiga, gue lari. Hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita jadi kegugur. Jadi hari Selasa 19 November, tepatnya jam 7.30, semua hasil garis 2. Gak lama kemudian suami gue balik, gue gak langsung kasih tahu. Nah, pas besoknya Rabu 20 November, pas gue pulang kerja jam 4 sore, gue nyusulin suami gue ke kantor pajak yang ada di Sudirman. Nah, kebetulan kan kantor gue juga di SCBD, jadi jaraknya deket. Gue bisa dong ketemu sama suami gue di sana. Pas gue ke sana, udah gue tempel di dalam kotak. Jadi kotak itu ada hasil test pack, ada 3. Terus gue kasih ke suami gue. Mau tahu ekspresinya kayak gimana? Lihat aja langsung. Nih, aku tuh punya ini buat kamu. Hadiah. Hadiah. Ya elah. Serius, Lin. Mas Bro, garis 2 Mas Bro. Ini udah. Iya. Garis 2 Mas Bro. Serius. Lihat dong, tanggal 19 semalam. Jam setengah 8, jam 8, setengah 9. Garisnya nggak 4 yang garisnya nggak 4. Biar kembar gitu. Lihat guys, ekspresi suami gue kayak gimana. Setelah udah dikasih tahu ke suami, akhirnya ya udah kalau gitu kita langsung cek ke dokter aja. 22 November jam 7 pagi kita udah nongkrong Rumah Sakit Brawijaya yang ada di Antasari. Pas dokternya datang, kita mulai pemeriksaan. Akhirnya dites USG transvaginal. Pas dicek ternyata kantung rahimnya udah ada, dan usia kandungan itu udah 5 minggu. Berarti itu kan udah 1 bulan lebih kan. Dan gue sama sekali gak ada rasa apa-apa. Gue gak muntah, gue gak mual, gue gak ada rasa pusing. Cuman yang gue ingat adalah perut gue makin buncit. Hasilnya alhamdulillah positif. Hamil, kalau mertua udah tahu sih, karena kan kebetulan kontrakan gue itu deket sama rumah mertua. Jadi mertua udah tahu kalau tentunya lagi hamil. Nah, cuman orang tua aku belum tahu. Ya, kita kesana tanggal 24 November 2019. Suami ngasih informasi kalau anaknya itu lagi hamil gitu. Cuman ada lucunya sih. Lucunya itu adalah saat bokap buka box yang berisi test pack, tuh bokap sama nyokap cuman ngeliatin doang. Mereka bingung, itu apaan sih? Sikat gigi. Itu dibilang sikat gigi elektrik. Bayangkan, oh my god. Coba kita lihat ya videonya, ceplik aja nih. Itu Bu. Gigi jangan di Itu test pack Bu. test pack garis 2. Garis 2 tuh. Kemudian lagi hamil. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Sayang. Lucu ya. Nyokap saking senengnya dia mau cium tangan gue. Nah, setelah udah kasih tahu ke orang tua gitu,
Kalau ditanya ngidam apa sih pertama kalinya? Pertama kalinya ngidam tteokbokki, makanan dari Korea. Itu pertama kali gua ngerasain yang namanya pengen sesuatu itu harus sampai gue sama suami gue tuh nyari-nyari keliling-keliling dan dapetnya di Kmart Dharma Wangsa. Di minggu ke-6 mulailah gue merasakan morning sickness. Wah, itu kacau banget sih. Muntah itu bisa kapan aja, entah itu pagi, siang, sore atau malam. Awal-awal muntah sih kayak sehari tuh cuman ya 4-5 kali lah gitu. Terus lama-kelamaan muntahnya makin menjadi. Akhirnya kondisi gue mulai semakin ngedrop. Di minggu ke-10 usia kehamilan gue kena banjir. Rumah kontrakan gue banjirnya itu sampai sedada. Jam 4 subuh itu belum sedada ya, itu masih baru sepaha. Suami udah ngebangunin jam 4 subuh, kita harus cari pengungsian. Tapi nyatanya gak ada pengungsian sama sekali. Mau gak mau gue ngungsinya di dalam mobil karena rumah mertua juga kena banjir. Semua barang kontrakan habis, ludes, kasur ya selamat bagian atasnya, tapi bagian bawahnya sudah kena lumpur. Dispenser kena, semua kondisi kontrakan kita juga benar-benar hancur, penuh dengan lumpur. Berhari-hari, 2 atau 3 hari gitu, gue sama suami berusaha untuk ngeberesin kamar sedikit demi sedikit, kita beresin semuanya. Dan akhirnya ya gue bandel juga sih, sebenarnya sih udah banyak yang ngasih tahu, ya lo lagi hamil, lo nggak boleh kecapean, lo harus istirahat, jangan bantuin suami lo, biar suami lo aja yang ngerjain semuanya. Tapi gue tetap mau ngebantuin. Akhirnya bener aja gue ngedrop. Di tanggal 5 Januari gue dilarikan ke rumah sakit Pertamina IGD. Itu pertama kali gue ngerasain yang namanya diinfus. Dan usilnya laki gue, dia malah ngevideoin gue waktu gue nangis-nangis saat tangan disuntik cari nadi gue, karena katanya nadi gue itu terlalu halus, jadi agak susah dicarinya, dan itu sampai gagal dan harus 2 kali gue diulang. Gue kena hyperemesis gravidarum. Kalau bahasa kitanya itu kena dehidrasi, karena akibat gue sering muntah. Itu pun gak baik untuk ibu hamil kalau misalkan muntahnya terlalu sering, karena gue gak ada makanan yang masuk, gak ada minuman yang masuk, sedangkan muntah masih terus keluar. Dan muntahnya itu keluar cairan kuning, sama ada hitam-hitamnya, gue gak tahu itu apa hitam-hitamnya. Dan pasti bikin area mulut itu super duper pahit banget, dan badan pun juga lemes, kepala keliengan. Jadi dokter bilang ini harus dirawat inap selama 4 hari 3 malam. Masalah selanjutnya datang lagi. Emang nih ya, trimester awal tuh aduh penuh dengan drama. Pas saat di usia 12 minggu itu gua kena ambeien. Jadi gini, pas di usia kandungan 12 minggu itu gua nggak bisa pup sama sekali. Pupnya itu berapa hari gitu, terus sekalinya bisa pup itu keras banget. Dan setelah pup udah berhasil keluar darah, kaget dong, periksa lagi ke dokter. Ternyata dibilang lah kalau ibu hamil itu memang ada beberapa yang biasanya tidak pernah kena ambeien akhirnya bisa kena. Sebenarnya kan bukan karena itu juga kan, karena kan gue setiap makan apapun muntah, jadinya seratnya kurang. Nah buat ibu hamil nih ya khususnya, rajin-rajin makan buah sama sayur biar nggak kena ambeien. Gue cuman pakai pepaya, setiap hari gue makan pepaya, karena gue kayak ibarat kata gini, oke gue lagi hamil, gue nggak mau terlalu banyak konsumsi obat, apalagi sebelumnya gue habis dirawat kan di IGD, udah banyak infus dari vitamin sama obat-obatan yang masuk ke tubuh gue, which is itu udah 7 kantong infus yang dihabisin selama 4 hari, jadi gue nggak mau lagi ada obat-obatan lain. Akhirnya gue memutuskan untuk makan pepaya, jadi hampir setiap hari gue makan pepaya. Dan itu hilang dengan sendirinya, dan sekarang pup gue lancar, apalagi mual muntahnya sudah semakin berkurang. Ya begitulah lika-liku drama kehamilan di trimester pertama. Semoga teman-teman semuanya yang sedang hamil di trimester awal diberikan kesehatan, selalu dilindungi, selalu sehat, berpikir positif,
selalu tertawa bahagia, jangan sedih, karena kalau misalkan ibu hamil sedih itu juga akan mengganggu janin. Oke? Sekian sudah pengalaman gue selama 3 bulan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ciao.